Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sembari menunggu teman-temannya ini yang lagi pada dalam perjalanan masuk ke dalam Zoom, ya. Kita mulai saja karena waktunya juga takutnya nanti habis, ya. Eh, Pertemuan kedua ini mengenai sejarah pengesahan Pancasila, ya, sebagai dasar negara. Nah, saya akan coba share screen. Nah, nah, sejarah lahirnya, ya, perumusan dan pengesahan, ya, Pancasila, ya, sebagai dasar negara. Ini teman-teman masih ada yang baru gabung nih, ya. Nah, Pancasila yang kita kenal sekarang ini yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini melalui tahap yang panjang, ya, melalui apa namanya proses yang panjang, ya, tidak langsung jadi gitu, ya, tapi ini hasil dari musyawarah, ya. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui beberapa tokoh nanti, ya, yang apa memberikan ide, ya, memberikan masukan yang mengenai dasar negara, ya. Nah, dari sini kita di apa namanya diharapkan, ya, dapat mengetahui eh, bagaimana sejarahnya dulu Pancasila ini disusun, dirancang, ya, dan bagaimana tokoh-tokohnya tersebut memberikan ide-ide masukan mengenai dasar negara, ya. Nah, sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, ya. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, jadi ada di dalam pembukaan, ya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga, ya, maksud ideologi, ya, yang menggantikan ideologi dasar negara ini, ya, yaitu Pancasila, ya, dalam kehidupan bangsa Indonesia, ya. Nah, perumusan masalah ini, ya, berdasarkan latar belakang tersebut. Nah, bagaimana sejarah perumusan Pancasila, ya? Lalu siapa sajakah tokoh-tokohnya, ya? Dan bagaimana proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, di sini kita diharapkan dapat mengetahui, ya, nah, bagaimana sejarahnya dulu, ya, dirumuskan, ya. Lalu siapa saja tokoh-tokoh sentral yang apa namanya memberikan masukan-masukan, ide-ide, ya, mengenai lima sila ini, ya. Dan yang menjadi apa, ya, uniknya, ya, yang menjadi uniknya itu, ya, ketika nanti kita mungkin atau mungkin teman-teman udah ada yang pernah belajar mengenai tokoh-tokoh apa yang merumuskan Pancasila ini, ya, yaitu uniknya itu ternyata setiap tokoh itu nggak ada yang memberikannya itu enam sila atau mungkin enam peraturan atau mungkin empat, ya, atau mungkin tiga gitu, ya, atau mungkin tujuh, ya, tapi uniknya itu ternyata dari tokoh-tokoh nanti yang kita akan bahas itu, ya, ternyata masing-masing memberikan lima, ya, lima dasar, ya, mengenai dasar negara gitu, ya. Nah, ini unik juga, ya, ternyata dari awal itu memang sudah apa namanya diatur adanya lima peraturan, ya, atau lima sila, ya. Nah, ini sesuatu yang menarik, ya, teman-teman, ya. Kok nggak ada yang ini sih, ya? Apa maksud tuh nggak ada yang tujuh gitu, ya? Atau mungkin empat gitu, ya. Tapi semuanya lima semua, ya. Semua itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya lima, ya. Kalau rata-rata berarti ada yang empat, ada yang enam gitu, ya. Atau mungkin ada yang 10 gitu, ya. Nah, ini ternyata, ya, semuanya itu, ya, di tokoh-tokoh tersebut memberikan lima, ya, lima peraturan dasar gitu, atau lima sila gitu, ya. Nah, ini teman-teman kita masih pada banyak yang berlalu lalang, ya, berlalu lalang masuk, ya. Semoga tidak ada yang terpental karena
khawatirnya kalau terpental itu ya nanti mau masuk lagi ya, jadi apa namanya mengganggu ya. Kalau udah masuk, ya alhamdulillah ya, semoga stabil ya teman-teman ya. Nah, ya tadi ya tujuannya mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat ya. Oke, nah pertama nih sejarah perumusan Pancasila dan tokoh yang terlibat. Nah, ini dimulai pada bulan Juli tahun 1944, yang mana Jepang mengalami kekalahan ya. Jadi berawal ya dulu itu ada namanya itu penyerangan Jepang ya ke apa namanya Hawaii ya, apa sih yang kepulauan yang di Amerika itu ya. Apa namanya tuh filmnya tuh dulu ada tuh filmnya tuh yang Jepang menyerang apa Amerika yang di Kepulauan Hawaii-nya kalau nggak salah ya. Nah, awal tuh Jepang apa namanya menyerang ya, menyerang. Nah, pada saat itu ya Jepang memang menang. Ya, sebenarnya Jepang tuh menang walaupun kalau di film itu ya ini memang dasarnya luar biasa ya propagandanya Amerika ya. Itu Amerika menang gitu ya padahal padahal eh, sejarahnya tuh Jepang itu menang sama kayak apa film apa tuh Vietnam ya. Apa Amerika ketika menyerang Vietnam, perang Vietnam ya. Nah, kalau di filmnya Amerika tuh menang ya. Jadi satu orang Rambo ya itu bisa mengalahkan satu negara gitu ya. Luar biasa emang ya propagandanya ya. Tapi sejarah itu sebenarnya Vietnam itu menang sama seperti ketika Jepang itu menyerang apa namanya Kepulauan Hawaii kalau saya lupa ya, agak lupa ya. Nah, itu Jepang menang. Tapi ketika ketika itu ya Amerika menuntut balas ya, memberikan balasannya yaitu memberikan apa bom atom ya kalau nggak salah ya. Itu di Hiroshima dan di Nagasaki ya. Hiroshima dan Nagasaki. Nah, terus juga jatuhnya Kepulauan Saipan ya ke tangan Amerika. Nah, banyak lagi cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpatik ya, simpati ya. Simpatik rakyat Indonesia kepada Jepang ya. Nah, jadi Jepang itu memberikan banyak sekali apa namanya sugesti ya, sugesti ya, simpatik ya. Nah, di antaranya adalah adanya janji kemerdekaan ya, adanya janji kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang dijajahnya ya. Nah, memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Yang diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang itu Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944 ya. Nah, ini Jepang ketika itu apa namanya? Masih kekaisaran ya. Jadi sejarah Jepang itu eh, panjang ya kalau kita lihat ya. Mulai dari apa Kaisaran Jepang sekarang bukan kekaisaran lagi ya. Nah, jadi Perdana Menteri Kaiso ini ya pada tanggal 7 September 1944 ini memberikan sebuah janji gitu ya kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan ya. Nah, Jepang membentuk sebuah badan ini ya, badan yaitu yang dinamakan dengan Badan Penyiapan ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ya. Nah, disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, Jenderal Fumakichi Harada, ya, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa ya, yang ditaruh di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan adanya pembentukan BPUPKI ya pada tanggal 28 April 1945 ya. Diumumkannya adanya pengangkatan anggota-anggota BPUPKI ya. Nah, jadi Jepang ini dia sepertinya serius gitu ya dan mencari apa simpatik ya dan mungkin ya Allah alam juga ya apakah itu sebagai bangsa yang ya sama-sama bangsa Timur mungkin kali ya jadi apa namanya agak-agak berbaik hati lah gitu ya. Walaupun sebenarnya juga ada pengaruh lain yaitu kekalahan Jepang ya. Nah, jadi ya mungkin Jepang mengharapkan ya
agar Indonesia itu ikut gitu ya, tapi dalam bentuk negara yang merdeka ya, ikut melawan kapitalis gitu istilahnya ya, yaitu Amerika dan sekutunya. Tapi ini masih apa namanya hipotesa saya aja ya. Tapi setidaknya Jepang sudah membuat BPU PKI ya. Nah, upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung apa nih Chuo ya, Chuo Sangi ya, di gedung Chuo Sangi di Pejambon ya, Chuo Sangi In ya. Nah, di Pejambon Jakarta. Sekarang gedung Departemen Luar Negeri. Nah, ini ketua BPU PKI-nya tuh, nah ditunjuk ya oleh Jepang, ada dokter ya, dokter ya, Dokter Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, wakilnya ada Ichibangse ya, dari Jepang ya. Dan sebagai sekretarisnya adalah Raden Suroso ya. Jumlah anggota BPU PKI ada 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia tambah 7 orang yang tidak memiliki hak suara ya. Nah, ini dibentuk adanya 63 orang yang membentuk BPU PKI. Nah, sebagai anggota BPU PKI ya. Ini menarik nih ya. Jadi nanti tapi akhir-akhirnya ya Jepang mengalami kekalahan yang telak ya. Jepang mengalami kekalahan yang telak sebelum Jepang itu benar-benar menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia ya sehingga terjadi the vacuum of power gitu ya. Satu sisi ya sekutu ketika itu mau menduduki kembali wilayah Indonesia ya. Nah, di sisi lain Jepang ketika itu sudah kehilangan ibaratnya itu udah kehilangan giginya ya, taringnya ya. Nah, sehingga nanti ada the vacuum of power gitu ya. Adanya kekosongan kekuasaan. Nah, masa persidangan pertama BPU PKI. Nah, saat terbentuk BPU PKI segera mengadakan persidangan masa persidangan pertama BPU PKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini BPU PKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia. Nah, pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai. Nah, ini ya, ini tokoh-tokohnya ya. Ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno ya. Nah, yang menjadi presiden pertama Republik Indonesia ya. Nah, tapi ada 3 orang nih ya yang apa namanya mengutarakan mengenai kalau sekarang kita kenal dengan istilah Pancasila ya. Nah, sebenarnya juga nanti kita akan lihat nih ya Pancasila ini yang mana nih yang paling mirip dengan yang ada di pembukaan ya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, dokumentasi sidang BPUPK yang pertama. Nah, ini persidangan BPUPKI ya dulu ya. Nah, ini nggak kelihatan ini ya rambutnya, rambut atau apa ini? Kerudung ya. Sini nggak tahu juga ini ya. Ini, ya. Bentar ya, ini ada gangguan bentar. Oke. Nah, ini Mr. Muhammad Yamin ya. Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia yang merdeka di hadapan sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka ya, intinya sebagai berikut. Nah, menurut Muhammad Yamin yaitu adanya peri kebangsaan ya, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat ya. Nah, 5 ya, ada 5 ya.
Apakah mereka janjian yuk 555 yuk gitu ya. Walau alam ya. Saya juga nggak tahu itu ya apakah ketiga tokoh ini sudah janjian atau belum ya. Sehingga masing-masing memberikan 5 semua ya, nggak ada yang 6 ya, nggak ada yang 4 atau nggak ada yang 10, ada yang 11 nggak ada ya. Semuanya rata-rata memberikan 5 ya, asas ya. Nah, Muhammad Yamin ya, Mr. Muhammad Yamin ini setelah berpidato beliau menyampaikan usulan tersebut ya, mengenai usulan tertulisnya ya mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, di dalam pembukaan dari rancangan Undang-Undang Dasar itu tercantum perumusan 5 dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Nah, ini nih ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menarik nih ya. Nah, ini kalau saya lihat Mr. Muhammad Yamin ini yang paling mirip ini ya. Ketika walaupun apa namanya tadi ya. Jadi kalau kita sedikit berikan analisa dan komentar ya teman-teman ya. Jadi Mr. Muhammad Yamin itu dia memberikan tadi tuh ya 5 asas itu ya. 5 asas dan dasar negara yang mana kayaknya terpisah dengan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, ini kan apa namanya ini 5 asas dasar negara ini ya. Nah, terus beliau juga memberikan usulan tertulis ya mengenai rancangan undang-undang dasar ya. Nah, adanya 5 asas dan dasar negara yang mana ini sangat mirip ya. Nah, hanya saja Pak sila kedua dan ketiganya ini ketukar gitu ya. Apa namanya dibalik gitu ya, terbalik ya. Tapi kalau dibilang sudah 98% lah ya bunyinya ini ya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan sila kedua ya. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Nah, ini dari apa namanya Mr. Muhammad Yamin ya. Nah, kalau kita lihat ya ini memang sangat mirip sekali ini ya 98% ya. Nah, lanjut ya. Nah, lalu sidang BPUPKI yang kedua itu Mr. Supomo ya. Nah, si Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei ya. Nah, tadi Muhammad Yamin apa tuh? Nah, 29 ya, 9 Mei ya. 9 Mei ya. Nah, Mr. Supomo 31 Mei ya, berarti 2 hari kemudian. Nah, pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan. Nah, jadi persatuan ya. Yang berdasarkan pada hal-hal berikut, ya pertama persatuan. Ya, nah persatuan ini sila ketiga ya. Lalu kekeluargaan. Kekeluargaan ini sebenarnya cocok juga sih ke sila kedua ya teman-teman ya. Kalau ada yang memberikan komentar boleh nih ya. Nah, kayaknya tuh cocoknya ke sila 4 deh. Atau mungkin sila ketiga deh gitu ya. Atau satu duanya ini mirip sila ketiga gitu ya. Nah, ada yang mau memberikan apa usulan atau ide gitu ya. Atau masukan, saran, boleh. Muhammad apa nih? Muhammad Kevin. Ya Saya Pak, pengen. gimana? Menurut kamu ini Mr. Supomo ini gimana nih dasar negara yang beliau utarakan kalau kita lihat ke Pancasila yang sekarang? Yang pertama nih persatuan, ini kayaknya masuknya ke sila ketiga ya, Ya, sila sila ketiga ketiga. ya. Nah, kekeluargaan nih kayaknya bisa masuk kemana nih? Kekeluargaan, Bisa masuk kemana nih menurut kamu nih? kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Oh, sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kekeluargaan. Keseimbangan lahir batin nih bisa masuk kemana nih? Keseimbangan lahir batin. Keseimbangan. Kayaknya kalau ngomong lahir batin tuh kalau ngomong agama kayaknya ya. Ngomong agama istilah pertama ya. Ya, sila pertama, Pak. Ya. Nah, musyawarah ya nih juga nih istilah keempat ya. Mungkin ya.
Ya, kalau yang kelima kayak sila kelima, Pak. Ya, kelima ya keadilan sosial ya. Ini juga sila kelima ya. Nah, ini mirip-mirip. Tapi yang paling mirip tadi itu ya, punya Mister Muhammad Yamin itu ya. Itu mirip banget itu ya. Jadi benar-benar cuman kebalik aja tuh sila kedua sama ketiganya. Dan ada kata rasa ya. Kalau di ini kan apa namanya? Tidak ada kata rasanya ya. Nah, ini juga mirip-mirip ini ya, mirip-mirip ya. Tapi masih ya kalau ini mah kayaknya sekitar 60% lah ya mendekatinya dengan apa yang ada di Pancasila sekarang ya. Nah, lalu Insinyur Soekarno ya, pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia yang merdeka. Pemikirannya dari atas 5 asas ya, sama yang 5 asas semua ya. Nah, 5 asas yang pertama yaitu nasionalisme, nah, kebangsaan Indonesia. Nah, ini mirip sila ketiga sebenarnya ya, nasionalisme ini ya persatuan Indonesia. Nah, internasionalisme dan perikemanusiaan ini sila kedua ya, mirip-mirip sila kedua ya, kemanusiaan. Mufakat atau demokrasi, ini sila keempat sekarang ya, mufakat atau demokrasi. Kesejahteraan sosial, ini sila kelima sebenarnya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, kesejahteraan sosial. Nah, lalu ketuhanan ya, ini sila pertama ya. Nah, kelima asas tersebut diberi nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa ya. Selanjutnya, nah, karena pada saat itu beliau yang pertama kali mengatakan ini adalah Pancasila, sehingga ya apa namanya dikatakan sebagai Hari Pancasila ya pada tanggal 1 Juni ya. Nah, tapi kalau dari sisi substansinya ya yang paling mendekati punya Mister Muhammad Yamin ya. Nah, tapi kalau dari sisi namanya, ya, memang Insinyur Soekarno lah yang pertama kali mengatakan namanya Pancasila, ya. Tapi kalau substansinya dengan yang ada sekarang ini, ya, itu tidak mirip banget ya dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Mister Muhammad Yamin, ya. Hanya saja namanya saja Pancasila, ya, yang mana dipakai istilah itu sampai sekarang, ya. Ya. Ini ya sekitar berapa persen ini ya? Kalau di ya palingan sekitar 70% lah. Ya. Nah, panitia 9. Nah, ada Wali Songo ini ya. Panitia 9 ya. Nah, masa persidangan BPUPKI berakhir. Setelah ada rumusan-rumusan tersebut, akhirnya berakhirlah sidang BPUPKI yang pertama. Tapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Nah, padahal BPUPKI ini adalah lembaganya gitu ya. Nah, tapi BPUPKI istirahat terlebih dahulu ya, reses ya, 1 bulan penuh. Nah ini BPUPKI ini adalah cikal bakal DPR MPR sepertinya ya. Nah untuk itu BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang ya, disebut dengan panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia yang merdeka ya. Nah, jadi ya, tim tanknya itu ya yang menjadi tim pemikirnya itu ya ada 9 orang. Nah, ini menarik ya, BPUPKI ini ya, ini adalah DPR MPR sekarang ini ya. Nah, ada 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya, Abdul Kahar Muzakir ya, Muzakir ya. Ya, lalu Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Nah, ini orang tuanya Bapak Abdurrahman Wahid ya, kalau nggak salah ya. Mister Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, ya, Abi Kusno Cokro Suryo, Maramis dan Ahmad Subarjo. Nah, panitia-panitia ini ya, orang-orang ini, panitia 9 ini bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia yang merdeka. Nah, rumusan itu ya oleh Mister Muhammad Yamin diberi nama dengan Piagam Jakarta atau
Jakarta Charter, ya. Nah, ini piagam Jakarta ini maksudnya eh, hampir sama dengan istilahnya itu kalau dalam agama itu ada namanya piagam Madinah, ya. Nah, piagam Jakarta, ya, atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945, ya. Lalu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Undang-undang dasar, ya. Tadi sudah ada Jakarta Charternya, sudah sepakat, ya. Piagam Jakarta, dibentuklah panitia perancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno, ya. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan undang-undang dasar. Kelompok kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo, ya, dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subardjo, Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari atas Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo, ya. Nah, jadi ada istilahnya itu mungkin, ya, editor, jadi edit, ya, bahasa kira-kira yang pantas, yang apa, elegan gitu, yang apa, pokoknya menarik lah, ya. Nah, ini dokumentasi sidang BPUPK yang kedua, ya, 10 Juli sampai dengan 14 Juli, ya, 1945. Teman-teman, nanti kalau misalkan kita terpental, kita masuk lagi ke link yang sama, ya. Nah, sidang BPUPK yang kedua, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancangan Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang pada sidang BPUPKI, ya. Pada tanggal 14 Juli 1945, pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia yang merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar mengenai batang tubuh, ya. Nah, ini ada alinea-alineanya, ya. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Nah, laporan diterima pada sidang pleno BPUPKI, ya. Nah, ini sampai ini panjang, jadi berkali-kali rapat pertemuan, ya. Nah, jadi nggak langsung jadi gitu, ya. Nah, pembentukan PPKI. Nah, ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibubarkan, ya, dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, ya. Nah, PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan, ya, 21 orang. Nah, kalau BPUPKI berapa tadi, 63, ya. 63, lalu yang menjadi intinya itu tim tanknya itu 9. Nah, tapi kalau PPKI ini ada 21 orang seluruh wilayah Indonesia, ya. Nah, lalu mereka terdiri atas 12 orang wakil. Jadi ada wakil-wakil, ya. 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, ya, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, ya. Maluku serta penduduk Cina, ya. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menambah anggota PPKI 6 orang. Tambah lagi 6 orang, berarti ada dari 21 tambah 6, 27, ya. Jadi ada 27 orang, ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya nih, tim 12 orang itu, ya. Nah, PPK dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan meresetnya adalah Ahmad Subardjo, adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, Dr. Rajiman Widyadiningrat, Raden Suroso, Sutarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, ya,
Suryo Hamijoyo, Abdul Qadir Puruboyo, Yapchan. Nah, ini Cina Yapchuan Bing ya atau Harhari. Nah, ini nama orang ya atau Harhari. Kalau kita ke ini ya naik busway itu ya itu ada tuh namanya di daerah Pak tuh ada tuh nama atau Harhari ya. Itu nama pahlawan ya. Iwa Kusuma Iwa Kusuma Sumantri, saya itu Malik, Kasman Singodimijo, ya, Ki Hajar Dewantara, Wiranata Kusuma, I Gusti Ketut Puja, Andi Pangeran, Sam Ratulangi, Hamdani, Tengku Muhammad Hasan, dan Abdul Abbas, ya. Lalu kemana itu ya? Apa tuh? Mister Muhammad Yamin ya? Tidak ada ya? Pak Hatta, Mas Badi. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Nah, pada sidang ini PPKI membahas Konstitusi Negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. Nah, jadi 17 Agustusnya itu apa namanya menyatakan kemerdekaan, ya, menyatakan kemerdekaan, tapi pada saat itu belum ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden ya. Nah, walaupun pada saat itu Insinyur Soekarno ya sudah apa namanya membacakan teks proklamasi ya 17 Agustus 1945, tapi pada saat itu belum apa namanya adanya sidang mengenai presiden dan wakil presiden ya. Nah, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat tersebut ya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Nah, jadi ada beberapa kata ya yang apa namanya dijadikan apa ringkas gitu ya. Jadi kan ringkas yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Yang tadinya ketuhanan ya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi yang menjalankan syariat Islam itu adalah pemeluknya. Maksudnya itu ya orang Islamnya gitu ya. Bukan untuk tidak dipaksakan untuk semua agama, bukan ya. Jadi jelas ya, kalimat itu juga sebenarnya jelas sih ya. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu pemeluk agama Islam. Nyanya ini adalah yang beragama Islam gitu ya. Kata gantinya ini ya. Nah, ini teman-teman kalau belajar bahasa Indonesia kan kadang-kadang suka ada pertanyaan ya, apalagi bahasa Inggris ya. Kata misalkan bahasa Inggris ya, misalkan he ya, he itu mengacu ke siapa gitu kan? Dia gitu kan. Dia ini mengacu kepada siapa? Oh, mengacu pada yang sebelumnya, pelaku yang sebelumnya ya. Nah, jadinya ini adalah ya orang-orang Islam gitu ya, bukan di luar agama Islam ya. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah sih ya. Sebenarnya nggak masalah karena yang menjalankan ini orang Islam juga kok bukan agama lainnya. Nah, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimijo, Ki Haji Abdul Wahid Hasim, dan Tengku Muhammad Hasan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh di Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Ya, mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Ya, nah, mungkin harusnya ada sedikit sosialisasi tentang bahasa. Ya, maksudnya ini bukan apa memaksakan satu agama kepada agama lain gitu ya. Sebenarnya ya, kalau kita lihat kalimatnya itu ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama disepakatilah kata ya. Nah, jadi dihilangkan ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Rumusan akhir yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI ada sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nih, oke, masih sempet lah ya. Nah, ini hasil akhir dari Pancasila, ya, hasil akhir dari dasar negara, yaitu yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, ya. Nah, jadi memang sejarahnya panjang ya. Dimulai dari Mr. Muhammad Yamin ya yang mengutarakan mengenai asas dan dasar negara ya. Lalu Mr. Supomo, lalu Insinyur Soekarno, lalu apa sidang BPUPKI ya, lalu PPKI dan akhirnya dapatlah ya rumusan yang memang kita pakai sampai saat ini ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus inilah yang menjadi apa namanya hari eh, lahirnya Pancasila, ya, yang tepatnya itu 18 Agustus ya. Atau mungkin yang lebih tepat lagi ya Mr. Muhammad Yamin sebenarnya ya. Walaupun beliau belum menamakan sebagai Pancasila ya Agustus. Nah ini pada tanggal Nah ini rumusan terakhir pada tanggal 18 Agustus ya. Pancasila yang kita kenal sekarang ini dalam apa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini adalah suatu yang hal yang paling fundamental gitu ya. Nah, jadi gini, gini teman-teman, eh dulu ya di awal-awal tahun 2000-an itu kan ada namanya amandemen ya. Amandemen eh, Pancasila ya, bukan amandemen Pancasila, tapi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, Pancasila itu terdapat dalam ini ya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika amandemen, nah, yang boleh diamandemen itu adalah bagian ininya ya apa namanya kalau istilahnya itu apa ya? Jadi tidak boleh bagian pembukaannya gitu ya. Nah, kalau mengamandemen bagian pembukaan ya itu sama saja membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, jadi sangat bahaya sekali ya ketika ada pernyataan ya untuk mengamandemen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau sangat bahaya sekali ketika ada pernyataan untuk meringkas ya atau untuk apa ya menggabungkan atau mungkin menambahkan ya Pancasila gitu ya. Nah, kenapa? Karena secara undang-undang ya, secara ininya peraturannya memang ya yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah yang fundamental ya. Mengotak-atik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sama saja membubarkan negara. Nah, ini bahaya ya. Apa ini bahaya. Siapapun itu orangnya ya, ketika mulai mengusik-usik ya dengan berbagai apapun dalihnya ya, ya dengan berbagai apapun pernyataannya ya, ketika ingin ya mengubah-ubah ya Pancasila ini ya, nah maka sebenarnya ingin membubarkan negara Republik Indonesia itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham ya teman-teman ya. Dan kalau saya amati ya, dari kelima sila ini tidak ada yang bertentangan ya, tidak ada yang bertolak belakang baik dari sisi substansinya ya maupun dari agama-agama yang lain ya. Terlebih lagi agama Islam ya ini sangat klop sekali ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi aneh gitu ya ketika ada yang membenturkan ya, Pancasila dengan agama ya. Nah, ini ya kita lihat ya bagaimana kalimat-kalimatnya sungguh luar biasa ya. Ketuhanan yang Maha Esa ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan ya, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jelas sekali nih ya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semuanya itu ya kita kembalikan pada Tuhan gitu ya. Berawal dari ketuhanan ya. Lalu orang yang mengenal Tuhan ya, dia akan memanusiakan manusia ya dengan cara-cara yang adil dan beradab. Ketika adanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu, maka adanya saling percaya antara satu dengan yang lainnya ya. Ketika sudah saling percaya antara satu yang lainnya, akan terjadinya persatuan, persaudaraan ya. Nah, kita kan nggak mungkin ya bisa bersatu kalau kita tidak saling percaya ya, apalagi di sini apa namanya ya, orang tua kita ya, mungkin teman-teman di sini kan pada belum nikah ya, orang tua kita itu kenapa sih kok bisa apa namanya mereka itu membesarkan kita sampai besar gitu kan, karena mereka saling percaya gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Kalau mereka nggak saling percaya pasti mereka udah bercerai ya. Nah jadi gitu ya, jadi dari rasa saling percaya, kenapa bisa ada rasa saling percaya, karena ada rasa kemanusiaan ya yang adil dan beradab ya. Jadi ini runut ya. Jadi ini sesuatu yang apa namanya beruntun gitu istilahnya, itu tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dilepas satu satu dengan yang lainnya ya. Kita ini sudah bersatu ya. Kalau sudah bersatu maka dibutuhkannya sebuah atau sebuah peraturan ya. Sebuah peraturan dan seorang pemimpin ya, artinya pemimpin. Nah, rakyat ini ya ketika udah bersatu ini harus ada pemimpin, ada peraturannya ya. Harus ada peraturannya. Nah, peraturannya atau pemimpinnya itu memiliki hikmah. Hikmah itu ilmu ya, dalam kebijaksanaannya, dalam memberikan kebijaksanaan ya. Dan dengan cara-cara bermusyawarah ya, dengan cara-cara bermusyawarah. Nah, yang bermusyawarah ini wakil ya. Kenapa harus wakil? Karena memang kapabilitas manusia itu beda-beda, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini kan kuliah ya. Apakah semua orang mampu untuk kuliah? Tidak ya. Apakah itu karena bukan hanya karena tidak tidak punya dana ya, tapi banyak juga orang yang mungkin dia sudah punya dana tapi tidak mau kuliah, gitu, tidak mau lanjut pendidikan gitu kan. Nah, sehingga apa? Ya yang seperti itu ya tidak bisa mewakili. Kenapa? Karena dari sisi hikmahnya kurang ya. Dari sisi keilmuannya kurang ya. Sehingga ketika dia mengambil kebijaksanaan, khawatirnya ya dia tidak bisa bijaksana gitu, karena dia tidak punya hikmah ya. Nah, dia tidak punya hikmah ya, walaupun sebenarnya pendidikan ya bukan hanya dalam bangku kuliah ya, atau dalam bangku sekolah, kan, tetapi ya tantangannya ya ketika dia menempuh pendidikan secara personal ya itu luar biasa ya. Yang bangku sekolah dan bangku kuliah aja terkadang kita males ya kan, padahal itu udah dikondusifkan gitu ya. Padahal itu sudah dikondusifkan untuk belajar gitu kan. Apalagi yang tidak dikondusifkan ya. Pastilah itu akan lebih berat lagi ya. Pasti akan lebih besar lagi tantangannya dan kegagalannya pasti lebih besar dibandingkan dengan yang tidak melalui bangku sekolah dan bangku kuliah gitu ya. Sehingga hikmahnya itu akan lebih berat lagi untuk mendapatkannya ya. Bukannya nggak bisa, bisa ya. Tapi jarang ya. Orang yang benar-benar apa namanya memiliki tekad yang kuat ya untuk mendapatkan hikmah itu ya, ilmu ya. Nah, ini eh, berat sekali tantangannya ya kalau tidak melalui bangku sekolah dan bangku kuliah. Bisa aja bisa. Saya tidak bilang nggak bisa, bisa, tapi tantangannya akan menjadi lebih berat ya, akan menjadi lebih besar tantangannya. Nah, sehingga orang-orang yang mewakili itu ya diharapkan orang-orang yang mewakili rakyat itu ya, nah bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi proses. Jadi Pancasila ini kalau kita lihat ini adalah sebuah proses. Memang nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya itu ya, apa yang ada di dalam Pancasila ini ya. Ini sesuatu yang runut ya, menarik ya. Jadi pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi semuanya itu harus berawal dari Tuhan ya. Nah, dan Pancasila sendiri itu apa namanya telah menggariskan ya, telah mengatur ya bahwa eh,
segala sesuatunya ini harus dikembalikan pada Tuhan, ya. Karena dengan adanya aturan, ya, dari Tuhan ini, ya, akan menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Adanya rasa memanusiakan manusia yang benar, gitu ya, yang adil, yang sesuai dengan porsinya dan beradab, ya. Lalu akan menciptakan persatuan, ya. Nah, ketika manusia sudah saling rukun, ya, rukun, adil dan beradab, ya, maka akan bersatu. Nah, bersatu ini butuh suatu penjagaan agar tetap bersatu. Harus ada pemimpin, ya, harus ada pemimpin yang bisa memberikan kepemimpinan, ya, dengan cara-cara hikmah, ya. Hikmah itu dengan cara-cara keilmuan, yang sehingga berikan kebijaksanaan, ya, dengan bermusyawarah. Dan musyawarah pun ini pemimpin pemimpin ini diwakili, ya. Nggak bisa juga seluruhnya ikut, nggak, ya. Kenapa? Karena tadi itu, ya, setiap orang memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Nah, kapabilitas ini bisa ditingkatkan dengan cara menuntut ilmu, ya. Nah, sehingga orang-orang yang kapabel ini, yang memiliki kemampuan ini, ya, akan bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, ini menarik, ya, Pancasila, ya. Nah, ini dokumentasi sedang BPUPKI, ya. Sedang yang kedua ini, ya. Nah, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan inilah kemudian dijadikan dasar negara hingga sekarang, bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia ini, ya. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk bahkan sampai oleh MPR, hasil pemilu. Jika mengubah dasar negara Pancasila, berarti membubarkan negara hasil proklamasi. Tetap MPRS nomor 20 garis miring MPRS, ya, garis miring 1966. Nah, oleh karena itulah, ya, Pancasila ini tidak boleh diubah, ya, atau apa, pembukaan, ya, pembukaan Undang Dasar 1945 ini tidak boleh diubah. Terutama Pancasilanya itu, ya, tidak boleh mengurangi atau menambahkan, ya. Nah, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama yaitu Piagam Jakarta, ya. Nah, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 ini adalah yang paling apa, modalnya, gitu ya. Yang paling cocok klop, ya, yaitu Piagam Jakarta. Lalu dirumuskan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945, ya. Lalu rumusan yang ketiga dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia, ya. Ini juga diambil, ya, dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949, ya. Nah, lalu rumusan keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Lalu rumusan kelima, nah, rumusan yang kedua yang dijiwai oleh rumusan yang pertama, yaitu kembali, ya, dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1999 mengenai kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, dekret Presiden, ya. Nah, kesimpulannya, nah, berdasarkan pembahasan di atas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dibentuk melalui proses yang cukup lama, ya. Nama Pancasila sebagai dasar negara meskipun tidak tertulis secara resmi dalam pembukaan dan batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tapi sudah cukup jelas bahwa yang dimaksud adalah 5 dasar negara sebagaimana perumusannya terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, jadi Pancasila ini adalah sebuah nama yang diberikan, ya, yaitu mengenai 5 peraturan dasar, ya, yang mana 5 peraturan dasar ini akan didukung oleh peraturan-peraturan di bawahnya, ya, yaitu apa namanya, apakah itu keputusan presiden ataukah itu keputusan menteri atau mungkin semuanya itu harus merujuk pada kelima itu, ya. Ketika ada satu keputusan, ya, baik itu dari wakil rakyat, ya, dia harus mencerminkan apakah
peraturan tersebut bertentangan atau tidak dengan agama, dengan Tuhan, ya. Lalu yang kedua, apakah peraturan tersebut menciderai kemanusiaan atau tidak, ya. Nah, yang ketiga, apakah peraturan tersebut, ya, dia bisa mengganggu persatuan Indonesia, ya. Lalu apakah peraturan tersebut itu hasil musyawarah kah, ya? Apakah itu hasil musyawarah yang benar-benar ada hikmah, ada ilmu, ya, adanya suatu hikmah, ya. Nah, apakah peraturan tersebut bisa memberikan rasa adil buat seluruh rakyat Indonesia? Jadi seperti itu, ya. Jadi peraturan itu kalau tidak sesuai dengan Pancasila, maka bisa aja dibatalkan, ya. Nah, jadi kita ketika bicara Pancasila ini tidak ngasal, ya, tidak apa namanya asal ucap. Ya, pertama kita harus tahu dulu ini Pancasila, ya. 5 sila itu kita harus hafal, ya. Ketika menurunkan apa peraturan-peraturan di bawahnya harus merujuk pada 5 ini, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan kan teman-teman? Mengenai absen nanti, ya, ini teman-temannya tolong jangan diinfokan di grup. Ini khusus yang ikut Zoom ini, ya. Eh, ini linknya akan saya berikan itu berupa link YouTube saya, ya. Tapi link pertemuan hari ini akan saya buat. Ya, nanti teman-teman tinggal absen di sana, ya. Dan jangan diinfokan di grup, ya. Biarin aja yang nggak ikut itu nggak akan tahu kecuali yang hadir, ya. Bahkan yang hadir tuh pun bisa jadi ada yang nggak tahu juga karena nggak tahu kemana gitu, ya. Munculnya cuma nama, orangnya kemana, ya. Mudah-mudahan nggak gitu, ya. Nih yang hadir semua saya harapkan dengar semua dan paham semua, ya. Nanti linknya akan saya kirimkan, ya, yaitu link YouTube saya pertemuan hari ini yang akan saya buat, ya. Nah, nanti teman-teman tinggal kasih komentar kalau saya hadir, Pak, ya. Sebutkan nama dan NPM atau NIM-nya, ya. Nah, sebutkan NPM dan NIM-nya di komentar, ya. Di kolom komentar YouTube nanti saya kirimkan. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu udah ada yang ngirimin di pertemuan pertama, nah itu nggak kedetek di pertemuan keduanya nanti, ya. Nah, bagusnya itu ya pertemuan pertama juga nanti mungkin kalau ada yang mau ngisi nggak apa-apa, ya. Tapi yang pentingnya itu di pertemuan kedua ini, ya. Karena pertemuan pertama kemarin udah saya kasih bonus, ya, karena memang masih ada beberapa teman-teman yang lain yang belum gabung di grup dan dia belum tahu kalau linknya itu kemana, kemana, kemana gitu, ya. Nggak masalah, tapi sudah saya buatkan link YouTube-nya juga, ya teman-teman, ya. Oke, mungkin itu mengenai absen. Nanti saya kirimkan linknya, ya. Ada yang mau bertanya kah teman-teman mengenai Bapak, rumusan Pancasila ini, sejarah rumusan Pancasila ini? Bapak maaf mau tanya. Ya, Nanti absennya itu nulis nama sama nim aja. iya. Oke. Nanti Udah, saya jadi absen di SIAK itu berdasarkan yang mengisi di link YouTube itu, ya, yang ngisi link komentar itu, ya. Jadi dasar di situ, ya. Dan Pak, jangan Pak, lupa juga, ya, gimana? Silakan. berarti kita komen aja ya Pak ya, nggak usah absen di siak. eh yang absenin kan saya. Emang ada Oh, absen oke, juga di SIAK? nggak tahu sih. Saya nggak tahu juga sih. tidak ada Nggak Pak. ada, nggak ada. Iya, Tidak ada yang Pak. absen di SIAK itu kan saya kan. Nggak ada, Jadi nggak ada. dasar, jadi dasar saya, ya, dasar yang menjadi keputusan saya itu absen di SIAK itu nanti berdasarkan yang ada di situ, ya. Nah, yang menulis komentar itu pasti orang yang udah tahu. Kenapa tahu? Karena ikut kuliah, ya. Yang nggak ikut kuliah nggak akan tahu. Jadi begitu saya kirimkan link, ya mereka nggak akan paham tuh linknya maksudnya buat apa, ya kan? Nah, tapi bagi yang ikut kuliah sekarang ini pasti tahu, oh tuh linknya buat absen, gitu, ya. Jangan dibocorin, ya, jangan dibilang di grup, ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, ya. Oke, Pak, saya mau nanya, Pak. ada yang mau tanya? Itu kan tadi panitia 9 kan rumusin dasar negaranya di apa? Dia jadi nama Piagam Jakarta itu nama acara apa, Pak? Sama Hah? Jakarta di mana, Pak? Oh, nama Yang Jakarta. rumusan ya kan tadi Ya. jadi Piagam Jakarta tuh. Oh, Jakarta sendiri itu sejarahnya panjang, ya. Dulu itu eh, Jayakarta, ya. Itu berasal dari apa namanya dulu kan namanya Batavia, ya, yang diberikan oleh Belanda, ya.
tapi berhasil direbut oleh Jayakarta ya. Apa jadi itu siapa tuh yang dulu itu yang jadi artis itu Igo Ilham ya sebagai ininya ya. Jadi Batavia itu dia berhasil ya. Itu jadi sebelum jauh sebelum itu memang udah ada nama Jakarta ya. Bagi orang-orang khususnya yang beragama Islam ya. Itu memang sudah ada nama Jakarta ya. Nah, jadi nama Jakarta itu memang sudah lebih lama kan. Ini kan hari hari ulang tahun Jakarta itu kan udah ratusan tahun ya. Kalau saya udah 470 atau mungkin udah 80-an ya. Itu memang udah ada nama Jakarta ya. Nah, jadi karena dia rapatnya itu di Jakarta sehingga dinamakan sebagai Piagam Jakarta seperti itu. Itu sejarahnya panjang lagi tuh ya. Pak, kenapa Jakarta umurnya lebih tua dari Indonesia, Pak? Yang tadi itu karena memang hari lahirnya itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ada Indonesia. Nah, kata Indonesia itu sendiri ya eh walau alam ya, ini jadi ada memang ada sedikit perbedaan sejarah ya. Indonesia sendiri itu namanya itu Nusantara ya. Nah, Nusantara itu wilayahnya bukan cuma Indonesia yang ada sekarang ya. Tapi wilayahnya itu sampai ke apa? Malaysia yaitu itu Singapura ya, terus bahkan sampai Filipina itu namanya Nusantara ya. Nah, Indonesia sendiri itu bagian dari Nusantara dulu tuh ya. Nah, tapi yang diambil ya apa namanya katanya itu adalah Indonesia ya untuk wilayah tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Gimana? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi mau bertanya? Menarik ini bahasannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nanya seputar proklamasi, nyambung nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Boleh. Kalau menurut Bapak nih, Pak, eh, kita ini merdekanya termasuk hoki nggak, Pak? Iya, benar. Kalau menurut ini ya, jadi gini, Jepang itu dia eh, perang Asia Timur Raya ya, dia menyerang kalau nggak salah Kepulauan Hawaii ya, yang apa sih itu filmnya itu Pearl Harbor ya, apa sih Pearl Ya, Pearl Harbor Harbor. ya. Nah, ya kan itu kan ceritanya itu kan Jepang itu menyerang kepulauan apa tuh Hawaii ya. Nah, pada perang itu sebenarnya Jepang itu udah menang mutlak ya, tapi kalau di filmnya ya, filmnya Pearl Harbor itu kayak Jepang kalah gitu ya. Akhirnya diserang balik sama tentara Amerika gitu kan. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya Pearl Harbor ya, itu akhirnya Jepang yang kalah gitu ya, habis juga gitu kan. Padahal sebenarnya Jepang itu menang ya. Nah, Amerika tuh menangnya di mana? Ketika dia menyerang Jepang dengan bom atom itu ya. Nah, ketika itu sebenarnya Amerika itu udah kalah ya. Nah, namanya propaganda ya, propaganda Amerika ya. Nah, Vietnam pun juga demikian ya. Dulu itu Perang Vietnam itu Amerika kalah sebenarnya, tapi begitu Amerika bikin film Rambo ya, satu orang Rambo itu bisa ngalahin satu negara gitu kan. Nah, itu luar biasa propagandanya ya. Padahal Vietnam itu Amerika kalah telak gitu ya. Nah, jadi ya begitulah ya. Nah, jadi begitu Jepang itu telah ditundukkan oleh sekutu ya yang dipimpin oleh Amerika ketika itu. Nah, Jepang sebelumnya memang sudah mencium bau-bau kekalahan sehingga mencari simpatik ya kepada Indonesia itu memberikan janji kemerdekaan ya dibentuklah BPUPKI ya. Nah kan tapi Jepang ketika itu sudah dalam kondisi kalau bahasa manusia itu kritis gitu ya. Nah akhirnya Jepang sendiri akhirnya meninggalkan Indonesia ya. Nah itu ada masa-masa vacuum of power gitu ya. Ada kevakuman kekuatan kepemimpinan gitu ya. Sebelum datang sekutu kembali ke Indonesia ya itu apa ya mungkin ya kalau yang beragama Islam itu Allah memberikan kesempatan gitu ya kalau yang beragama lain ya menurut agama masing-masing gitu ya nah itu kita diberikan kesempatan gitu ya berikan kesempatan untuk menentukan sikap ya nah alhamdulillah ya akhirnya kita menyatakan sebagai kemerdekaan dan itu pun juga berat ya kenapa harus ada pengakuan dari negara-negara lain ya jadi kalau kita menyatakan diri merdeka, tapi negara lain belum ada yang mengakui, baik secara tertulis terutama tertulis, ya, itu nggak akan ada pengakuan, ya,
kemerdekaan ya. Ketika kita mengklaim negara merdeka tapi tidak ada yang mengakui kemerdekaan kita, maka percuma ya. Maka butuhlah perjuangan lagi untuk mencari pengakuan kemerdekaan tersebut ya. Ya di antaranya itu ya dari Mesir ya, dari Palestina ya, terus dari apa namanya negara-negara Timur Tengah itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia ya. Nah, tapi menariknya ya ada satu bangsa ya yang ketika itu dia tengah hampir apa bukan hampir ya mulai ya satu bangsa yang mulai dijajah ya oleh bangsa lain ya tapi dia masih dalam kondisi yang kalau dibandingkan sekarang mungkin jauh ya kesejahteraannya juga masih masih meningkat dulu ketika tahun 40-an itu ya. Palestina Nah, ya Pak ya? dia ya iya Palestina. Palestina. Iya, benar sekali ya. Dia itu udah mulai dijajah pada saat itu ya. Bangsa Yahudi itu mulai ada okupansi ya, mulai ada masuk ke negara tersebut ya. Nah, tapi luar biasanya ya Palestina itu dia memberikan hartanya ya, siapa ya? Ada tokohnya itu dia memberikan hartanya itu modal untuk Indonesia merdeka ya. Ketika merdeka pun kita tuh nggak langsung punya uang loh ya. Ketika kita merdeka tuh apa kita langsung punya dana? Enggak ya. Nah, itu salah satunya dari Palestina yang memberikan bantuan yang luar biasa ya. Terus dari Aceh ya, Aceh juga memberikan ya. Nah, pesawat Presiden Indonesia yang pertama kali itu adalah dari Aceh ya. Nah, sebenarnya nggak punya tuh kita tuh ya. Dari Jogja juga kan berapa gulden itu ya. Nah, itulah apa namanya kenapa kita itu sekarang ya apa ke Palestina, kenapa kita harus peduli, Aceh juga kita harus peduli, Jogja ya. Karena itu ada pihak-pihak yang apa mendukung ya awal-awal kemerdekaan kita. Nah, kita nggak boleh apa namanya istilahnya makan kacang lupa kulit gitu ya. Dulu ketika awal-awal siapa yang bantuin kita harus tahu gitu ya. Ya, mungkin itu eh, pertanyaannya, jawabannya ya. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi mau ditanyakan? Bapak, saya mau tanya, Boleh. eh kalau ada nggak sih negara yang merdeka tapi belum diakui sama negara lain gitu? Ada nggak sih negara yang udah merdeka? Sejauh ini saya belum ini ya apa namanya eh, belum menemukan ya. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang menemukan boleh ya. Tapi ya ketika itu dia nggak akan dinyatakan sebagai negara merdeka ya. Karena yang namanya merdeka itu butuh pengakuan terutama secara tertulis gitu ya. Secara tertulis ya bahwa dia itu memang negara merdeka. Jadi seperti itu. Pak Palestina statusnya apa Pak sekarang Pak? Merdeka atau Nah, apa Pak? Palestina itu sebenarnya statusnya terjajah ya. Karena memang kalau dari sisi sejarahnya ya itu wilayah itu memang punya Palestina ya dari sisi sejarahnya ya. Jadi seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Iya boleh. Kan tadi kan di apa anggota BPUPKI kan ada 63 anggota, Pak. Itu kan Ya. ada plus 7 orang tanpa hak suara itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh, dia jadi hanya ikut ya apa ya kalau sekarang tuh namanya itu fraksi oh di MP itu nama ada fraksi tribun itu ya. Jadi dia hanya ikut aja ya tapi nggak bisa memberikan pendapat gitu ya. Ya sebagai saksi aja gitu loh ya. Hanya sebagai saksi aja ikut ya. Tapi dia nggak bisa memberikan dia nggak punya hak suara ya. Ya sebagai Tapi, saksinya aja gitu. Ya. Pak, tapi itu orangnya orang Indonesia apa campuran sama orang Jepang, Pak? Ya kalau tadi kayaknya nggak disebutkan ya orang Indonesia atau bukan ya, tapi yang pastinya orang Indonesia juga ada sebagian, ya mungkin ada juga yang dari luar ya, tapi itu dia hanya sebagai saksi penguat aja, ya saksi penguat dan apa dia tidak memiliki hak suara, ya seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, sama.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang baru gabung ya, tadi absen sudah saya infokan ya, nanti saya akan kirimkan link ya. Nah, jadi yang tidak gabung ya tidak akan tahu absennya kemana, walaupun saya kirimkan juga nggak akan tahu itu fungsinya buat apa ya. Nah, ya jadi jangan lupa nanti absen setelah saya kirimkan linknya ya, karena saya buat dulu nih linknya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Jangan lupa nanti ya komentar dan kalau mau subscribe, subscribe ya, biar banyak ya. Mau tanyakan lagi kah? Ini udah ada 35 nih, lumayan banyak ya. Semoga nanti absennya juga banyak karena saya sedih juga kalau misalkan yang apa ngisinya itu dikit ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang tanyakan kita tutup saja dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.